Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ana Susilowati dengan NPM 1942497 dari kelas IDB. Dalam 10 menit ke depan ini, saya berkesempatan untuk membuat presentasi dalam bentuk video dengan judul Telemedicine adalah kesehatan di era digital. Semoga di akhir presentasi nanti kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat seperti pengertian telemedicine, manfaat, tujuan, serta tantangan dari telemedicine itu sendiri. Pertama, apa sih pengertian telemedicine? Nah, pengertian telemedicine itu sendiri adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Meliputi pertukaran informasi, diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Lalu, berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa bertemu langsung. Telemedicine itu sendiri aman, bermutu, efektif, dan anti diskriminasi. Maksudnya, untuk mewujudkan pelayanan telemedicine yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Kemudian, apa peranan telemedicine dalam bidang kesehatan? Yaitu telemedicine menjadi solusi kesehatan jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi komunikasi atau teknologi virtual. Beberapa pengembang layanan kesehatan digital mulai memformulasikan alat yang dapat mentransmisikan data medis pasien dan memberikan sinyal waspada kepada rumah sakit atau sanak saudara yang ditunjuk. Tujuannya agar bantuan yang diperlukan dapat segera diberikan. Layanan kesehatan di daerah terpencil juga dapat dibantu dengan aplikasi telemedicine. Di Indonesia, yang negaranya berbentuk kepulauan, masih terdapat kendala-kendala geografis dalam meratakan pembangunan kesehatan hingga ke pelosok. Tuntutan telemedicine di Indonesia sendiri cukup tinggi karena persebaran tenaga kesehatan yang belum merata, maldistribusi fasilitas kesehatan, dan hambatan geografis yang menantang. Telemedicine dapat hadir sebagai salah satu jembatan yang menghubungi dokter dengan layanan kesehatan yang tersedia atau dengan pasien melalui media telekomunikasi dan memberikan panduan medis sebelum dapat hadir secara langsung. Telemedicine juga merupakan salah satu hasil utama dari perkembangan sektor kesehatan di bidang digital. Menurut WHO, ada 4 hal yang mendasari keberadaan telemedicine, yaitu 1. Bertujuan sebagai pendukung perawatan secara klinis, yang kedua menjadi solusi atau masalah jarak dan geografis dalam layanan kesehatan, yang ketiga menjadi inovasi menggunakan teknologi informasi terbaru, yang keempat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat luas. Di Indonesia, penggunaan telemedicine dianggap bisa mengatasi sejumlah tantangan yang selama ini menghambat pemerataan akses kesehatan, seperti persebaran tenaga kesehatan yang belum merata, masalah geografis, dan kurangnya fasilitas kesehatan di beberapa wilayah tertentu. Kemudian, ada manfaat telemedicine. Manfaat telemedicine itu sendiri, satu, yaitu sebagai sarana teknologi untuk mempermudah kontrol perawatan, seperti menjawab pertanyaan seputar pengobatan yang sedang atau sudah selesai dijalani oleh pasien. Yang kedua, untuk mempermudah pasien dalam mengetahui hasil laboratorium secara tepat, terutama jika semua hasil terbaca normal. Ketiga, memberikan akses untuk bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan dari tempat yang sulit dijangkau. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi pasien mendapat
pengetahuan seputar prosedur medis sederhana yang bisa dilakukan di rumah, seperti pertolongan pertama saat diare atau cedera. Yang kelima, memberikan saran tentang spesialisasi kedokteran yang cocok dengan masalah kesehatan yang sedang dialami pasien. Misalnya, pemberian saran seputar spesialisasi dokter gigi atau subspesialisasi dokter anak. Yang keenam, memangkas antrian di fasilitas kesehatan dan membuat pelayanan kepada pasien lebih efisien. Kemudian apa saja sih tantangan dalam telemedicine? Yang pertama ada telemedicine hanya dapat digunakan oleh para tenaga terlatih. Maka tenaga terlatih harus dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, membutuhkan peralatan yang canggih, seperti alat komunikasi yang canggih dan alat komputer yang canggih. Yang ketiga ada memerlukan jaringan pengguna yang stabil dari sisi dokter dan dari sisi pasien. Dan yang keempat, ada juga dari biaya. Biaya seperti jaringan membutuhkan biaya kuota atau wifi, itu memerlukan biaya. Sekian penjelasan dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.